Oke, halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, mau baik, mau luar biasa, nggak baik juga nggak apa-apa kok. Bebas kok ya. Oke, saya senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman tempat ini. Dan saya percaya hari ini kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Amin. Oke, yuk sebelumnya kita sama-sama, saya mau ngajak kita sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Hari ini Bapak kami nggak mau pulang, kami pulang dengan keadaan yang biasa. Kami pulang dengan sesuatu yang disegarkan Tuhan. Kami rindu airnya Tuhan, melalui firman-Nya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, jamah hati kami, urapi telinga kami, agar kami nggak hanya sekedar jadi pendengar yang baik, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau bukan yang nomor satu, tapi Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Alright. Wow, exciting bisa ada di UCC kembali. Terima kasih untuk Mas Roci, Ibu, dan juga para pengerja tempat ini yang mempercayakan untuk saya boleh melayani tempat ini. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Jo Octavianus dan saya saat ini melayani di satu lembaga namanya Alpha Indonesia. Dan maaf kalau misalnya suara saya agak-agak terdengar seksi ya, suaranya saya agak serak begini. Karena baru saja kembali selama seminggu kemarin penuh, saya baru pulang dari Indonesia Timur. Ada di Manado, di Papua, melayani setiap gereja Tuhan untuk kembali menginjil ya. Dan saya percaya bahwa saat-saat ini adalah hari-hari terakhir teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan yuk sama-sama yuk semangat dalam Tuhan. Kita yang udah percaya sama Tuhan, jangan lagi jadi orang-orang yang dilemahkan sama keadaan. Jangan lagi jadi orang yang gampang nyerah. Jangan lagi jadi orang yang gampang kecewa lalu tinggalin Tuhan. Kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, kita bisa punya rasa getir dan pahit dalam kehidupan. Tapi satu hal yang saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kita jadi orang-orang yang dikuasai sama keadaan. Amin. Kita udah gak lagi jadi orang-orang yang cengeng Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan udah tempa kita selama 2 tahun, hampir 3 tahun dalam COVID. Itu adalah cara Tuhan untuk tempa kita jadi anak-anak yang gak gampangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu kalau Bapak Ibu ingat pada waktu kita masa-masa COVID, kita ngelihat pada waktu pertama-tama kita masuk dalam masa-masa kita gak bisa keluar rumah. Pada waktu kita masa-masa kita diisolasi dalam rumah, rasanya gak ada harapan, bener gak sih? Rasanya apa? Dengar firman Tuhan lewat Zoom aja kita rasa, itu tuh udah rasa kayak dapat air di tengah-tengah padang gurun. Ya gak sih? Coba ingat-ingat lagi masa-masa waktu lalu. Rasanya kita cari Tuhan itu susah banget. Cari Tuhan tuh kayaknya ribet banget. Ke gereja gak bisa, mau berkomunitas gak bisa, kita cuma bisa lewat Zoom, kita gak bisa tatap muka. Rasanya rindu banget untuk bisa dengar firman Tuhan. Satu persatu orang yang kita kenal dipanggil Tuhan, dulunya orang-orang tetangga jauh, teman-teman jauh. Makin lama makin dekat. Rasanya apa? Maut semakin lama semakin dekat pada waktu itu. Benar gak sih? Rasanya harapan gak akan ada. Rasanya harapan itu hilang. Dan berapa banyak teman-teman kita, saudara kita pun merasakan bahwa gini, Tuhan itu gak ada. Tapi hari ini, kita masih ada tempat ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, hari ini kita bisa ada, hidup dan masih hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, betul? Kalau dulu kita pernah ngerasa, cari Tuhan susah banget ya, hari ini harusnya kita gak lagi kembali ke titik nol. Justru harusnya kita jadi ke orang-orang yang gini, dulu saya pernah gak semangat dalam Tuhan, waktu di zaman COVID ada waktu itu, Tuhan izinkan saya untuk cari Tuhan begitu sulit. Seharusnya hari ini saya gak kembali lagi pada waktu zaman dulu waktu saya jatuh bangun dalam dosa. Tapi hari ini harusnya saya jadi orang-orang yang apa? Mengendalikan keadaan. Sama-sama katakan mengendalikan keadaan. Amin. Ini pada udah makan apa belum ya? Kok lemes banget? Ya mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di tengah-tengah kepala saat ini lagi ada yang mikirin capcay, puyung hadir barongsai mungkin. Ya. Tapi sebelum barongsai Anda makan, yuk sama-sama kita nikmatin firman Tuhan. Amin. Hari ini saya kasih satu judul dalam apa yang saya bagikan pada hari ini, Peace in the Midst. Bagaimana kita bisa ngerasa damai di tengah badai. Wah, gimana, kenapa ini penting? Mengapa kita butuh damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan? Karena pada dasarnya hidup di dunia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kecaman. Tadi Kak Fedi udah bagian banyak hal, saya udah ngerasa kayaknya ngapain gue bisa dari sini lagi ya, semuanya udah bagian sama dia loh sebenarnya. Tapi benar loh teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup itu gak gampang. Hidup itu banyak kesulitan, yes betul. Hidup dalam Tuhan, apakah membuat kesulitan itu sirna? Enggak. Orang yang ditipu tetap jadi tipu ya kan? Percaya pada Yesus tetap ditipu gak? Tetap. Percaya pada Yesus apakah masih sakit gak? Masih.
Kenapa? Karena kita hidup dalam natur dosa. Hidup dalam natur dosa artinya apa teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa kita, tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini masih bisa ngerasain namanya sakit. Lah Tuhan aja, Yesus aja pada waktu dia disalib, dia Tuhan, dia dipaku apakah gini? Kebal men. Coba paku lagi sebelah mana lagi yang mau dipaku? Kebal, gue kebal. No. Dia rasa apa? Sakit. Tapi satu hal, kita walaupun kita merasakan sakit ketika ada sakit penyakit mendera kehidupan kita, jangan pernah merasakan bahwa sakit itu bisa menghilangkan sukacita kita. Pada waktu Anda punya bisnis, pada waktu Anda punya usaha, tadi dikasih tahu sama Ko Ferry tadi, kita mungkin pernah ngerasa ditipu sama teman, mungkin kita pernah ngerasa ditipu sama supplier, mungkin kita pernah ngerasa jatuh bangunnya punya usaha. Bahkan ada banyak orang bilang, wah tahun 2023 ini akan jadi tahun yang gelap. Kita gak pernah tahu bisnis akan jadi seperti apa. Kita gak pernah tahu ekonomi akan seperti apa. Saham berjatuhan. Kita ngeliat tahun 2023 ini kan, saham semuanya merah kan. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu. 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, selalu setiap awal tahun kita dengar apa? Ekonomi gak akan pernah membaik. Tapi apa hari ini? Kita masih makan bukan? Kita masih bisa hidup bukan? Bapak Ibu, ibu-ibu gimana? Keadaan dompet masih bisa belanja di mall? Masih bisa cuci mata, cuci dompet? Amin. Berarti masih ada sukacita, amin. Berapapun tahun dan digit tahun yang akan kita lalui, jangan pernah itu akan menghilangkan rasa sukacita kita hilang dalam kehidupan kita. Karena kita anak Tuhan itu adalah gini Bapak Ibu. Penyakit boleh ada, masalah boleh ada, tapi Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah kita, amin. Ini kok aminnya dikit semua ya, kenapa ya? Wow, sebagai manusia kita mungkin ngerasa kesulitan itu, kita ngerasa kesulitan untuk cari damai. Kita rasa sulit untuk cari kesenangan dalam keadaan kita. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita justru menjadi orang-orang yang dimampukan. Dimampukan artinya gini, kita sebenarnya gak bisa loh untuk melewati masalah itu. Kita gak bisa loh ngerasain sukacita ketika kita punya masalah. Saya masih ingat waktu di NTT Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, di NTT ada bencana alam itu, masih ingat? Di mana ada gempa lah, di mana ada banjir bandang bersamaan pada saat itu. Bahkan ada topan, ada angin topan, ada angin keras melanda NTT pada waktu itu. Pada waktu itu saya tahu bahwa saya jadi juga melayani di Pijar TV pada waktu itu. Kita di Pijar TV mikir gini, gimana caranya supaya kita bisa bantu NTT? Kita punya media nih, yuk kita pakai media ini untuk kumpulin donasi pada waktu itu. Di tengah-tengah kita lagi ngumpulin donasi Bapak Ibu, kita dengar Pak Esra Soro pada waktu itu karena kita bekerjasama dengan gerejanya Pendeta Esra Soro, GKIN di sana. Dia bilang gini, saya waktu malam itu lagi nyetir mobil dan saya udah ngerasa tuh angin begitu keras melanda kota itu pada saat itu. Dia mau pulang ke rumah. Dia waktu mau pulang ke rumah, dia punya pagar rumah tuh pagar listrik Bapak Ibu, jadi mesti pakai remote. Listriknya mati di rumahnya. Jadi artinya apa? Mobilnya gak bisa masuk rumah. Ya kan? Karena dia gak bisa masuk rumah, angin udah makin besar. Dia akhirnya keluar dari komplek perumahannya dia cari tempat untuk berteduh. Akhirnya ada satu ruko Bapak Ibu, dia berhenti di ruko itu. Dan dia ngerasa, Bapak Ibu udah tahu kan Pak Raksasoro segede apa kan? YouTube kan suka lihat kan? Raksasoro itu badannya besar Bapak Ibu ya. Lebih besar daripada saya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat saya itu masih belum apa-apa. Karena saya udah gak bisa lagi tumbuh ke atas, jadi saya tumbuhnya ke samping. Raksasoro itu besar Bapak Ibu badannya. Tapi pada waktu itu dia ngerasa mobilnya tuh keangkat Bapak Ibu. Agak keangkat. Karena angin topan. Anda tahu kalau kita ngerasa angin topan kayak gitu Bapak Ibu, apa yang kita rasain? Takut kan? Apa ada yang gini, oh puji Tuhan, haleluya. Oh angin so keras sekali no. Ayo luar biasa, ayo kita lagi lebih keras. Nggak ada Bapak Ibu. Bahkan hamba Tuhan pun bisa ketakutan kalau misalnya kita ngelihat angin sekeras itu. Tapi lihat apa yang Tuhan buat. Di tengah badai sekeras apapun. Kalau kita punya rasa sukacita dalam Tuhan, karena Tuhan yang kasih sukacita itu. Maka satu hal yang kita pasti tahu. Gak boleh ada rasa duka cita, gak boleh ada rasa ketakutan yang boleh nguasain kita dan akhirnya kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup. Ada banyak keputusan yang kita ambil dalam hidup salah, karena apa? Reaksi kita salah. Karena apa? Karena kita gak libatin Tuhan pada waktu kita ngalapin masalah itu. Kita jauh lebih senang untuk mengharapkan pada pengalaman hidup kita yang lalu. Kita mengandalkan teman kita, kita mengandalkan rasa pengetahuan kita yang udah hebat itu. Tapi itu semua kosong dan gak ada apa-apanya. Satu hal, ketika Anda punya masalah,
di dalam bisnismu, dalam sekolahmu, dalam studimu. Ketika kau udah belajar sebagaimana rupa, tapi ternyata nilai kamu tetap jelek aja, tetap dapat D, tetap aja dapat E, tetap aja dapat C, nggak dapat A atau B. Jangan gini, aduh memang otak aku nih memang sanggup ini. Memang udah dibuild kayak begini otak aku nih, mau dibikin gimana pun nggak bisa. Halo, talentamu, bakatmu, kemampuanmu datang dari Tuhan. Kenapa engkau nggak minta sama Tuhan? Kalaupun kau nggak dapat itu, jangan pernah sukacitamu hilang karena itu. Karena saya percaya Tuhan maksud yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan. Amin. Ayo semua yang punya masalah saat ini. Satu hal yang saya percaya, hari ini harus jadi hari yang luar biasa buat kita semua. Hari ini harus jadi sukacita yang luar biasa buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, saya adalah orang yang dari pertama pelayanan, saya orang yang sering kali Tuhan bawa kemana-mana, terbang kemana-mana Bapak Ibu. Dan ini salah satu ilustrasi yang saya sering kali senang untuk saya bagikan. Kalau kita naik pesawat Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, Bapak Ibu udah tahu lah. Arti dari gambar ini adalah akan menjadi suatu acara yang akan luar biasa di atas awan sana, yang dikenal namanya turbulence Bapak Ibu. Tahu turbulence Bapak Ibu? Ya itu rasanya lebih dari 20 kali lipat naik roller coaster Bapak Ibu ya. Di mana antara hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita, benar-benar itu. Ya, di mana nanti kita akan mendengar berbagai macam agama, kita akan sebutkan doanya Bapak Ibu ya. Dan mungkin saatnya juga kita membaca, kalau di naik pesawat ada buku doa, ada kertas doa tuh. Nah mungkin saatnya juga kita baca 5 doa dalam 5 agama berbeda, itu di situ akan teruji. Kenapa? Kok baca 5 doa semua sekaligus kenapa? Ya kan kalau kita kumpulkan Tuhan bareng-bareng, siapa tahu bekerja sama, kolaborasi Tuhannya, sehingga akan jadi lebih sehat dan lebih baik mungkin ya. Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat Bapak Ibu, ketika kita naik, apakah ada yang tahu apa pesawat itu akan jatuh? Siapa yang ada yang tahu? Anda naik pesawat, Anda naik apa? Garuda, SQ, Qatar Airways, Emirates, atau apapun pesawat yang Anda naiki, apa Anda akan tahu? Wah, pesawat ini akan jatuh nih. Kalau Anda tahu pesawat itu akan jatuh, nggak mungkin Anda akan naik, betul nggak sih? Tapi masalahnya, ketika kita naik pesawat, kita nggak ada yang pernah tahu akan jadi apa nasib kita di pesawat itu nanti. Satu hal yang kita lakukan apa? Kita masuk ke dalam pesawatnya, disambut pramugari, lalu setelah itu apa? We gonna buckle up. Kita akan pakai apa? Safety belt, betul? Sabuk pengaman. Dan duduk. Menikmati perjalanan itu. Ketika perjalanan terjadi, lalu setelah ini kan melewati turbulence, melewati awan-awan seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Wah, goncangan. Lalu apa yang akan lakukan? Mau protes. Lalu mau bilang ini, wah ini pilotnya nggak berpengalaman ini. Wah apaan ini pesawat kayak begini? Tahu gini biar gue yang gantiin pilotnya. Ada yang begitu? Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Anda duduk diam dan berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih keselamatan buat kami. Kalaupun Tuhan gak kasih, it's okay. Aku kasih hidupku dalam tanganmu. Benar gak sih? Gak ada yang gini, pilotnya nih, udah lepas sabuk pengaman, kita lari ke depan. Pilot gantian, kamu jadi penumpang, aku jadi pilotnya. No, benar gak sih? Ada yang pernah ngalamin gitu? Ada yang pernah mau gantiin pilotnya? Gak ada ya? Tapi kenapa dalam hidupmu, ketika engkau dalam masalah, engkau pengen ganti Tuhan dalam kehidupanmu? Pengennya engkau yang jadi Tuhan dan Tuhan jadi engkau. Kenapa seringkali protes ini, mulutnya kita gak bisa tahan. Seringkali kita milih apa? Milih, Tuhan, kenapa ini kejadian dalam kehidupanku? Aku kan udah ngasih perpuluhan, bahkan gak 10%, 90% Tuhan. Tuhan, aku udah melayani Engkau Tuhan. Wow, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Tuhan. Minggu Tuhan, kalau hari ada 8 Tuhan, aku kasih 88 harinya buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kasih penderitaan ini dalam kehidupanku? Tuhan, aku tuh udah pacaran sama Ko Acong tuh udah 50 tahun. Masih gak bisa jadian sama dia, kenapa Tuhan? Hello? Atau di jemaat UCC ini semuanya orang-orang yang ini ya, orang yang selalu bersuka cita. Saya lihat tadi mukanya tuh penuh sukacita loh. Ya kan? Makanya tuh kalau tadi saya lihat jalan masuk aja udah begini jalannya. Wah, agak melayang-layang 50 cm. Kenapa selalu keluhan yang diawali ketika ada masalah dalam kehidupan kita? Kenapa emangnya kalau misalkan ada something bad happens to your life, it means really bad things in your life? Apa kalau misalkan ada kejadian buruk dalam kehidupan, itu artinya benar-benar buruk dalam kehidupanmu? Dari mana kamu tahu? Sometimes lukisan yang terlihat buruk dalam kehidupan kita, itu justru lukisan terindah yang akan kita lihat nantinya setelah semuanya jadi. Betul gak sih? Kita seringkali orang yang judgmental di awal. Kita selalu mikir bahwa kita lebih hebat dari Tuhan. Otak segede bapau kita ini Bapak Ibu.
Kita ngerasa bahwa kita tuh jauh lebih pintar daripada Tuhan kita. Ayolah, come on. Jemaat UCC, jangan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu terpengaruh dalam kondisimu, tergantung dari apa yang kau lihat. Karena apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar itu bisa menipu engkau. Tapi firman-Nya Tuhan itu tinggal tetap dalam kehidupanmu. Makanya Bapak Ibu, yuk mulai hari ini, kalau dulu engkau sungguh-sungguh, hari ini harus jauh lebih sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Kita belajar selama 3 tahun yang lalu, hidup kita tuh cuma sebentar. Yang namanya Octavianus ini, ntar lagi juga akan jadi nama batu nisan Bapak Ibu suatu hari nanti. Apa yang akan kau ingat dari nama saya? Apa yang akan orang lain ingat dari namamu suatu hari nanti ketika Tuhan panggil? Engkau mau diingat sebagai apa ketika engkau dipanggil nanti? Bahkan ketika engkau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, apa yang Tuhan mau engkau lihat dari hidupmu ketika engkau bertemu dengan Dia? Saatnya hidup dalam pertobatan. Menjadi man of peace is not about the statement itself. Tapi tentang bagaimana engkau menghidupi pernyataan man of peace itu dalam kehidupanmu. Allah udah jadi pendamai dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Saatnya kita hidup berdamai dengan Dia untuk berjalan bersama dengan Dia. Kalau engkau hidup sama Dia, maka Tuhan bilang gini, bukan kayak jalan tol, karena jalan tol juga banyak lubangnya hari ini juga kan. Apalagi kalau engkau jalan ke Semarang atau ke Brebes, sambutannya lubangnya ya ampun Tuhan Yesus, itu kayak uji shock breaker tau gak. Tapi hidup sama Tuhan walaupun ada lubang, tetap Tuhan kasih keselamatan sampai pada tujuannya. Karena yang terpenting bukan seberapa trembling yang kau akan lakukan, berapa banyak gelombang, berapa banyak lubang, berapa banyak masalah yang akan kau hadapi. Tapi sampai tujuan atau enggak kehidupanmu bersama dengan Dia. Amin. Masih serius loh mukanya, ngeri loh. Saya buka dari Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan bilang gini, damai sejahtera, apa katanya? Kutinggalkan bagimu. Wow, dia bilang gini, damai sejahtera itu adalah pemberian. Damai sejahtera itu hadiah. Damai sejahtera itu bukan gini loh. Damai sejahtera bukan, oh saya akan mengupayakan, ayo damai. Damai, ayo aku harus rasa damai. Aku harus rasa damai. No, pernah ngerasa gini gak? Waktu punya masalah, kita coba to trick our mind. Dengan bilangnya, saya bisa. Apa yang terjadi? Gagal. Yang ketawa pernah ngalamin. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Gue lebih sering ngalamin. Karena gini, ini bukan kata-kata motivasi. Setiap kata-kata motivasi itu bisa gagal. Anda pulang dari tempat ini ketika engkau ikut seminar motivasi, ketika engkau lihat di YouTube para motivator ngomong, ketika engkau selesai dengan YouTube itu, ketika engkau keluar dari ruangan itu, maka kata-kata itu akan hilang dan engkau akan lupa dengan kata-kata itu. Makanya kita butuhkan apa? Firman Tuhan yang tinggal tetap dalam kehidupanmu, karena firman Tuhan itu akan selalu memenangkan kehidupan kita. Makanya pastikan bahwa kehidupanmu ada di batu karang yang teguh itu Bapak Ibu. Kalau engkau nggak diam dalam firman, maka ketika ada badai, ketika ada gonjangan, engkau akan jadi rumah yang ada tanam di pasir itu. Dan engkau akan hanyut dalam kehidupan itu. Maka firman Tuhan bilang ini, kutinggalkan bagimu damai sejahteraku. Wow. Terjemahan lain bilang gini, sejahteranya aku, ku berikan kepadamu. Makanya Bapak Ibu, ketika engkau bisa rasa damai, pernah gak sih kau ngerasain gini, ada orang ngefitnah kamu, ngefitnah kita, kehidupan kita, tapi kita bisa gini, kok kayak tenang-tenang aja, kayak gue rasanya udahlah, bodo amat lah, I don't care. Itu bukan karena gini, bukan karena engkau hebat udah bisa berubah, no. Karena apa? Engkau kan punya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Roh itulah yang kasih damai, Roh itulah yang kasih sejahtera dalam kehidupanmu. Makanya penting banget untuk kita nempel dan melekat dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bayangin kalau engkau gak pernah baca firman. Bayangkan kalau engkau gak pernah baca ayat firman-firman Tuhan dalam kehidupanmu. Bayangkan kalau engkau gak punya komunitas. Bayangkan kalau engkau gak klub. Bayangkan kalau engkau gak punya teman-teman di sekitarmu yang selalu ingetin kamu waktu kamu jatuh. Engkau akan gampang terseret sama masalah kehidupanmu. Karena apa? Damai sejahtera itu dari Tuhan. Milik Tuhan yang apa? Diberikan kepadamu. Dan apa bilangnya? Dan apa yang kuberikan tidak apa? Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Maksudnya apa nih? Dunia itu nawarin damai sejahtera dengan berbagai cara. Dengan apa? Harta, koneksi, jabatan,
kita ngerasa bahwa kalau gaji kita udah 8 digit, it means itu udah jadi sukses, udah jadi orang yang paling sukses di dunia ini. Halo, ketika Anda punya gaji 8 digit, masih ada orang yang punya 12 digit Bapak Ibu. Engkau gak akan pernah puas, percaya deh. Engkau ngerasa, kalau engkau udah jadi pimpinan perusahaan, direktur utama di tempat engkau punya usaha, engkau dipromosikan, engkau ngerasa udah jadi orang paling hebat. Hey, di mata Tuhan, perusahaanmu itu kecil dari ribuan perusahaan yang ada di dunia ini. Gak ada apa-apanya, gak ada yang bisa disombongin. Kau ngerasa punya mobil Bentley, yang mobilnya kebukanya dari depan atau dari belakang atau dari bawah Bapak Ibu, yang mobilnya bisa terbang mungkin. Halo, ditiup sekedar angin topan sedikit pun udah hancur Bapak Ibu. Malah kalau punya mobil sport kayaknya hidup kita lebih gak tenang di tempat ini Bapak Ibu ya. Aduh tadi di parkiran tuh kebaret gak ya, aduh tadi terlalu nempel, terlalu dekat. Aduh ini penjaranya si pembicaranya si Jo lagi yang ngomongnya kok kemana-mana lagi. Aduh, mobilnya gimana? Iya kan? Hidupmu gak ditentukan dari apa yang kau punya. Tapi hidupmu ditentukan dengan siapa engkau berjalan selama dalam kehidupanmu. Makanya firman Tuhan gini, bilang, oleh karena itu, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu selama ada damainya Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi saya mau katakan sebaliknya, justru kalau kau gak kenal Tuhan, kalau kau gak dekat sama Tuhan, kalau engkau cuma siapin firman karena dijadikan pembicara dalam klub aja, kalau baca firman hanya ketika mau dikasih kesempatan untuk ngomong di depan, kalau engkau cuma tahu firman yang Yohanes 3:16 dari awal sampai akhir cuma Yohanes 3:16 aja Bapak Ibu, maka takutlah dan gentarlah hatimu. Karena apa? Gak ada Tuhan dalam kehidupanmu. So saya mau pastikan Bapak Ibu saat ini, dari depan ke belakang, kiri ke kanan, saya mau pastiin semua orang tempat ini harus jadi orang yang hidupnya dekat dan melekat dalam Tuhan. Amin. Harus jadi orang-orang yang hidupnya dalam firman Tuhan. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, kalau di satu gereja ada komunitas seperti tempat ini ada klub, kita mesti paksa orang itu ada dalam klub Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak paksa berarti kita nggak sayang sama orang itu. Gimana kalau orang itu terhilang? Reinhard Bonke Bapak Ibu, seorang penginjil dari Jerman. Dia adalah pengkhotbah yang besar di masanya pada waktu itu. Dia berkhotbah di mana-mana, dia adalah pengkhotbah yang memenangkan Afrika, dia pernah berkhotbah di hadapan 1 juta orang di lapangan besar pada saat itu. Lalu seorang reporter datang pada dia. Tanya sama reporter itu, tanya, Bapak Reinhard Bonke, apa yang membuat Anda selalu suka cita, apa yang membuat Anda selalu semangat dalam melayani Tuhan, to preaching the gospel, apa rahasianya? Dia bilang gini, karena pernah ada satu kejadian di Jerman pada saat itu, ketika saya sedang melayani Tuhan. Saya altar call, saya bilang, siapa di sini yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup? Angkat tangannya. Lalu saya doakan mereka untuk terima Yesus pada saat itu. Ketika acara sudah selesai, ada seorang wanita muda datang pada dia. Dia bilang gini, Bapak, saya sebenarnya mau terima Yesus sebagai Tuhan. Tapi saya tinggal sama pacar saya. Dia adalah orang ateis, dia gak mau percaya sama Tuhan. Dia susah untuk percaya sama Tuhan. Jadi izinkan saya, kalau saya mau cerita dulu sama dia, kalau dia akhirnya percaya sama Tuhan, maka saya berdua akan datang sama Anda untuk kita sama-sama percaya pada Yesus. Lalu karena Reinhard Bonke, oke, kalau gitu kamu pulang. Lalu setelah pada acara itu selesai, Reinhard Bonke pulang ke hotelnya dan beristirahat. Besok paginya pada waktu dia menikmati sarapan, Reinhard Bonke didatangi oleh stafnya pada saat itu. Dan stafnya datang sama dia. Pak Reinhard masih ingat gak perempuan yang pada waktu itu datang sama Anda waktu malam kemarin yang dia bilang mau kembali lagi untuk datang? Oh iya saya ingat, gimana? Apakah dia sudah mau datang? Pak Reinhard, tadi malam ketika dia pulang dari gereja kita, dia pulang tertabrak mobil dan dia kecelakaan dan mati. Di situ Reinhard Bonke merasa gagal. Andaikan saat itu saya paksakan sedikit saja, berusaha lebih saja sedikit. Dan dia percaya Yesus pada saat itu, maka jiwanya selamat kan. Andaikan saya bisa lakukan itu. Bapak Ibu, engkau saat ini ada di gereja. Saat ini kau di rumah Tuhan, di tempat ini ada komunitas, ayo pakai, use this church, pergunakan, kalau perlu peralat gereja ini untuk memenuhi kebutuhan rohanimu. Saya yakin, Pastor Oce dan Ibu sedang untuk diperalat, untuk engkau dipakai untuk mau memenuhi kebutuhan rohanimu. Ayo, karena kita gak ada yang pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Ada yang udah tahu kapan Tuhan akan panggil, bisa angkat tangannya? Ada yang udah beli tiket di Traveloka mungkin atau tiket.com? Saya udah beli tiket. Kita semua udah pada beli tiket.
Tapi masalahnya kita nggak tahu boardingnya kapan ya. Itu masalahnya, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Saya sih siap bisa dipanggil kapan aja. Tapi Tuhan nggak tahu kalau Tuhan panggil hari ini, kan minggu depan saya ada pelayanan. Kasihan gereja yang mengundang saya nanti kan, harus cari-cari pengganti lagi, saya siap. Saya siap Tuhan panggil 3 bulan lagi, tapi 3 bulan lagi juga saya masih ada pelayanan, tak kasihan juga. Tapi kapanpun Tuhan panggil saya siap, amin. Nah, Filipi 4 ayat 6-7. Saya ambil dalam bahasa Indonesia masa kini. Bilang gini, janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam apa? Dalam segala hal. Dalam jodoh, kalau engkau udah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun belum dapat jodoh Bapak Ibu, gak perlu khawatir. Masih ada koasyong yang menunggu di depan sana. Siapa koasyong itu dulu? Ya. Jangan perlu khawatir. Kalau mau gaji, kalau engkau kalah tender, dari 5 kali ngajukan tender, 7 kali ditolak, gak usah khawatir. Karena apa? Berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Firman Tuhan bilang gini, apapun yang kalian perlukan, kasih tahu Allah. Kasih tahu sama dia. Saya Bapak Ibu, sambil melayani Tuhan dulu saya pernah berbisnis sama teman dekat saya. Sahabat saya, kita makan dulu susah bareng, sepiring makan berdua. Aduh ampun kasihan banget ya, romantis banget ya, cowok sama cowok lagi. Ya. Kita pernah bisnis bareng Bapak Ibu. Dan suatu hari singkat cerita kita ikut bisnis, kita bikin villa di Lembang Bapak Ibu. Saya ini dulu calo villa, tapi Bapak Ibu jangan ngebayangin saya pakai sarung lagi pakai senter Bapak Ibu ya, enggak gitu. Ya. Jadi saya bisnis sama dia, lalu suatu hari ketika saya lagi liburan ke Bali pada waktu itu, ibu saya nelfon, ibu saya pendoa Bapak Ibu dan dia nelfon, Jo, gimana kalau misalkan ada orang mencurangi kamu? Kalau ada orang nyakitin kamu, kamu mau ngampunin gak? Woi, saya kan rohani banget ya. Saya bilang, oh mami, pasti mam. Pasti kita harus mengampuni orang itu. Terus pertanyaan kedua, gimana kalau itu adalah sahabat kamu yang ngambil uang kamu? Kamu masih mau ngampuni dia atau enggak? Itu rasanya Bapak Ibu saya baru mendarat tiba, saya pengen pulang besoknya Bapak Ibu. Aduh udah tenang, gak tenang. Saya gak tenang, itu orang sahabat saya sendiri. Orang paling dekat, orang yang paling saya percaya, orang yang saya anggap kakak saya sendiri. Saya anak tunggal. Saya gak punya saudara, saya gak punya kakak, saya gak punya adik. Saya gak pernah tahu rasanya punya kakak dan punya adik kayak gimana. Dan waktu saya dekat sama dia, saya tuh rasa, wah inilah kakak yang saya selalu cari. Tapi ternyata kakak yang saya anggap sebagai role model itu, dia ngambil semuanya. Yang saya bilang semuanya, itu benar-benar semuanya dikuras Bapak Ibu. Dikuras semua uang saya. Dan itu cerita gak sampai situ aja. Kalau saya pulang, lalu saya bilang baik-baik sama dia, kita selesai di sini bisnis kita, saya nggak akan ambil apa-apa, sedang kamu ambil semuanya, yang sudah kamu ambil saya nggak minta kembali, saya akan mulai dari nol. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Tuhan, apapun yang kamu kasih, aku percaya Tuhan pasti berikan. Udah, saya cuma tiap hari cuma ngomong gitu. Yang terjadi apa? 3 bulan kemudian datang surat polisi, panggilan, katanya ada penipuan sebesar sekian M, dan ada nama saya di situ karena satu nota notarisnya itu adalah nama saya di situ dalamnya. Saya nggak pernah ikut apa-apa Bapak Ibu, saya ikut terpanggil, bukan melayanan masalahnya ya, terpanggil ke Polda Bapak Ibu saat itu. Wah saya ketemu sama teman saya pengacara, dia bilang, enggak ini pasti lu masuk nih, lu pasti masuk. Kenapa? Karena lu belum beresin notarisnya. Polos banget saya Bapak Ibu, saya tinggalin gitu aja, tapi notarisnya nggak beresin Bapak Ibu. Polos bener. Yang saya punya bekal cuma satu, yaitu surat pengunduran diri saya yang saya ajukan ke notaris dan rata terimanya. Segede kertas kecil Bapak Ibu, itu modal saya datang ke Polda. Saya cuma bilang, Tuhan gak ngerti deh, udah gak ngerti deh. Aku cuma bisa berserah udah, benar-benar berserah. Apa yang Tuhan kasih? Semuanya bebas Bapak Ibu. Saya tahu itu bukan karena saya gak punya apa, saya gak tahu apa-apa. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, dia yang kasih sukacita itu. Dia yang kasih damai itu Bapak Ibu. Saya punya kendaraan, saya punya mobil Bapak Ibu. Saya punya mobil, saya senang sama mobil saya. Ya, bukan Mercy, bukan BMW, tapi kalau ada yang ngasih ya pasti pengen lah ya. Saya punya mobil cukup baik, saya kerja di Jakarta bolak-balik, saya senang dengan mobil itu. Saya kalau ngerasa mobil itu, wah ini mobil enak banget, suspensinya enak, nyaman dipakai, bisa cepat di jalan raya, nyaman banget. Suatu hari saya pergi ke pameran mobil, kan di Jakarta ada pameran mobil baru-baru ini kan. Tadi nyebut Hyundai ya, udahlah kita sebut aja Hyundai lah ya. Wah ini ada mobil listrik kan enak banget ya. Wah hemat BBM, saya coba, saya test drive. Wih enak banget nih Ioniq nih, keren banget.
semuanya nikmat, seneng, gak ada sunyi, bahan bakar juga irit. Saya pulang dari pameran itu Bapak Ibu, saya naik mobil saya, kok rasanya mobil saya banyak kurangnya ya? Setirnya, aduh kok kurang enak ini, coba andaikan digital, aduh kan lebih enak. Aduh ini kok rasanya kok begini, gede banget, aduh gimana sih, coba kalau mobil itu lebih enak, aduh. Tiba-tiba mobil yang tadinya kita rasa paling enak, rasanya ada kurangnya. Hanya karena saya baru nyoba test drive satu mobil yang lebih baik aja. Perasaan kita, keadaan kita bisa ditipu Bapak Ibu sama perasaan kita sendiri. Tapi kalau kita diam sama Tuhan, tinggal diam sama Tuhan, seharusnya bukan keadaan yang bisa mempengaruhi emosi kita, tapi justru keberadaan kita bersama Tuhan bisa mempengaruhi keadaan yang menguasai kamu. Ngerti maksudnya? Seringkali kita gini, ngambil keputusan yang salah, cara berpikir yang salah karena gini, kita membiarkan keadaan menguasai kita. Kita nggak bisa muji Tuhan dengan bebas, kita ngerasa udah capek dengan pekerjaan kita sehingga kita nggak bisa free to worship. Karena apa? Kita lebih tunduk sama kelemahan tubuh kita. Tapi nanti kalau engkau sudah ada di ruang ICU, ketika ICU UCI Bapak Ibu, aku melihatmu dan engkau melihat aku. Ketika kita nggak bisa ngomong apa-apa, satu hal yang kita rindukan dalam pikiran kita apa? Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa muji Tuhan aja Tuhan. Tapi pada waktu engkau masih sehat, kok engkau gak pakai baik-baik kehidupanmu. Pada waktu mata kita gak bisa kebuka, kita Tuhan, aduh andai kan aku masih bisa baca firman-Mu sedikit aja Tuhan. Kita nyesel. Karena penyesal selalu datang di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran Bapak Ibu. Amin. Makanya kata Tuhan, apapun yang kalian perlukan, beritahukan selalu pada Allah dengan apa? Mengucap syukur. Aduh Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Oh udahlah Tuhan, diambil ya Tuhan. Udah, tapi aku tahu Tuhan masih berjalan sama aku. Selama Tuhan jalan sama aku, masalah boleh ada, sakit boleh ada, tapi aku percaya ujung-ujungnya pasti menang. Tuhan, hari ini keluargaku, suamiku gak tahu pergi kemana Tuhan, sama gembel yang mana gak ngerti lah Tuhan. Sama genderuwo yang mana aku gak tahu Tuhan. Satu hal Tuhan, kalau suamiku boleh pulang aja itu udah bersyukur Tuhan. Karena yang lain gak pulang-pulang, suaminya yang ini masih pulang Tuhan. Dia mau meeting lah di mana gitu kan. Mau meeting di Sinang Reret lah, itu bukan meeting namanya ya. Mau meeting di Oyo lah, mau meeting di mana lah. Aku gak peduli Tuhan, yang penting dia datang pulang, udah aku bersyukur aja. Karena yang benerin suamiku itu adalah Tuhan, bukan aku. Sebesar apa ucapan syukurmu sama Tuhan? Jangan pernah kondisi, keadaan, lingkungan bisa mempengaruhi kita. Biarkan Tuhan yang mempengaruhi kehidupanmu. Biarkan firman Tuhan yang mempengaruhi kehidupanmu. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Maka jangan punya alasan gini, aduh capek, aduh ini pekerjaan banyak, jadi gak bisa ke gereja nih, terlalu banyak order. Hei, ordermu siapa yang kasih? Dulu waktu gak punya order, datang sama Tuhan, waduh gimana sampai mengemis-ngemis. Begitu dikasih order, Kak, sorry Kak, kayaknya ke klub gak ada waktunya Kak, bisa ditunda lagi gak minggu depan? Nanti aku yang bayarin lah makanan, emangnya firman Tuhan bisa kau beli? Iya kan? Yuk, maka sejahtera Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Kenapa gak bisa dimengerti? Kenapa? Karena seringkali kita cuma ngeliat bagian jeleknya aja. Kita ngerasa penderitaannya aja. Kita ngerasa waktu difitnah rasanya menderita banget. Kita cuma ingat hal-hal yang buruknya saat itu aja. Tapi ingat gak? Bapak Ibu pasti pernah ngerasain kan? Waktu kita pernah ngalamin hal yang buruk, lalu setelah itu semua sudah selesai, masalahnya udah selesai, semua masalah udah hilang, masalahnya udah end, udah finish. Kalian pasti ngerasa, rasanya baru kemarin ya kita ngelewatin itu ya. Kok kayaknya cepet banget ya. Tapi pada waktu masalah, susahnya setengah ampun, bener gak sih? Tapi pada waktu selesai, ternyata semuanya gampang. Amin. Apa yang jadi kekhawatiranmu hari ini? Apa yang menjadi kegalauanmu hari ini? Saling sama Tuhan. Ada satu quote bilang gini, the truth is always quiet. It's the lies that are loud. Yang namanya kebenaran itu seringkali kedengarannya sunyi dalam pikiran kita. Tapi yang namanya kebohongan itu gede banget. Kedengarannya akan terus, kamu gagal, kamu gak pernah berhasil, Tuhan udah ninggalin lu, kamu adalah orang paling gagal. Ingat keluarga kamu gak pernah hancur, kamu gak akan pernah berhasil lah. Itu akan terus muter dalam kehidupan kita, dalam otak kepala kita. Tapi kebenaran firman Tuhan katakan apa tadi?
damai sejahtera telah aku berikan kepadamu. Ingat, Yesus sudah menang atas kayu salib dan dia katakan sudah selesai. Tirai Allah terbelah dua. Dia katakan apa? Engkau gak punya batasan lagi untuk bertemu sama Tuhan. Engkau bebas bertemu sama Tuhan. Ketika engkau lagi difitnah, engkau lagi diinjak-injak nama baikmu, ketika engkau lagi dikatakan hal-hal yang baik, kalau ketika engkau lagi ada masalah, datang langsung sama Tuhan. Tuhan, here I am. Ini aku Tuhan, datang di hadapanmu Tuhan. Aku gak punya apa-apa, tapi selama aku punya engkau Tuhan berjalan bersama aku. Apapun masalah aku tahu Yesus yang kusembah jauh lebih besar daripada masalahku. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya sama Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah yang bertolak dari iman. Karena tulis, orang yang dibenarkan karena imannya, dia akan hidup. Saya mau tutup satu hal, apa yang saya bagikan pada hari ini, dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Ini adalah, Bapak Ibu akan lihat sebuah gambar perang Bapak Ibu. Ini adalah Battle of Dunkirk. Sebuah perang dunia kedua, perang di Jerman Bapak Ibu saat itu. Dan pasukan sekutu pada saat itu sudah terhimpit pada saat itu. Ada sekitar 350.000 pasukan pada saat itu. Mereka dari Jerman, mereka terhimpit terus, sehingga mereka terdesak sampai di tepi pantai yang namanya Dunkirk. Dan ini terjadi pada tahun 1940. Keadaan semakin desak, tentara Jerman semakin dekat dengan keadaan mereka. Dan mereka terdesak pada pantai dan mereka gak punya pertolongan sama sekali pada saat itu. Tapi pada saat itu tentara Inggris mengirim telegram pada Winston Churchill. Telegramnya cuma 3 kata. But if not. Cuma 3 kata itu. Lalu Winston Churchill ketika baca but if not, dia datang ke parlemen Inggris dan dia katakan, kalau kita tahu apa yang terjadi pada mereka saat ini, karena mereka nggak tahu apa yang terjadi pada pasukan pada saat itu, tapi mereka tahu, but if not, itu hanya ditemukan dalam kitab Daniel. Pada waktu Sadrak Mesak Abednego harus masuk ke dalam dapur api pada saat itu, dikatakan dalam bahasa Inggris, but if not, jika Tuhan tidak menolong kami tetap menyembah Allah semesta alam. Anda tahu kejadiannya pada waktu itu Sadrak Mesak Abednego? Mereka karena nggak menyembah Tuhan, karena nggak menyembah patung, maka Raja Nebukadnezar pada saat itu mau memasukkan Sadrak Mesak Abednego masuk ke dalam dapur api pada saat itu. Dan mereka apa yang mereka katakan? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tetap menyembah Allah yang benar, Allah semesta alam. Dan karena 3 kata ini, but if not ini, Bapak Ibu itu tahu yang terjadi. Winston Churchill cuma ngomong gini di depan rakyatnya, but if not, that is the message that we receive from our soldiers in Dunkirk. Tentara Inggris pada saat itu sudah gak punya kekuatan untuk mengirim lagi pasukan angkatan laut pada saat itu. Apa yang terjadi? Puluhan, bahkan ribuan nelayan tanpa senjata dari Inggris mereka menyeberang ke Jerman. Hanya dengan modal 3 kata ini, but if not, mereka bergerak bersama-sama untuk menyelamatkan 350.000 pasukan pada saat itu. Dan yang terselamatkan adalah 338.000 pasukan pada saat itu. Hanya 12.000 Bapak Ibu yang tewas pada saat itu. Dan mereka rakyat Inggris pada saat itu bergerak bersama-sama hanya karena 3 kata ini, but if not. Artinya apa? Mereka tahu firman Bapak Ibu. Kalau mereka gak tahu firman mereka gak gerak. Apaan tuh but if not? Oh mungkin Manchester United kali kalah lagi ya. But if not apa kali ya, gak ngerti aku juga, udahlah bodo amat lah. Tapi karena mereka ngerti firman Tuhan, mereka tahu bahwa itu tertulis dalam kitab Daniel, artinya apa? Mereka udah terdesak dan akan mati. Orang-orang tergerak untuk datang ke Jerman pada waktu itu. Mereka bawa perahu-perahu mereka dan menyelamatkan seluruh pasukan pada saat itu sebanyak mungkin. Anda bisa bayangin gak? Kalau orang Inggris seperti hari ini, yang gak pernah baca firman, yang gak tahu firman. Kira-kira kalau ada kata-kata ini, apakah mereka akan tergerak? Keselamatanmu datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang engkau lagi rasakan hari-hari ini? Apa engkau mau memilih kecewa sama Tuhan hanya karena engkau disentil sama Tuhan, karena engkau diizinkan sama Tuhan untuk masuk dalam penderitaan, lalu engkau bilang, Tuhan kayaknya engkau gak ada. Aku udah nyembah Tuhan, aku udah guling-guling sama Tuhan, tapi Tuhan gak jawab doaku. Lalu engkau mau ambil keputusan yang salah untuk tinggalin Tuhan. Mulai hari ini, yuk punya keputusan dan punya iman yang benar. Itu apa?
sekalipun Tuhan seperti yang gak jawab doaku, aku tetap menyembah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Punya iman yang tetap dalam firman Tuhan, yaitu gini, sekalipun hari ini aku belum melihat doaku dijawab, aku tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Karena apa? Damai sejahteranya Tuhan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita masih mau dipengaruhi dengan keadaan yang kau lihat dan kau dengar? Apakah damai sejahteramu hanya bisa dikendalikan dengan apa? Dengan omongan-omongan orang yang belum tentu ada kebenarannya. Apakah damai sejahteramu bisa dikendalikan dengan apa? Dengan saham-saham yang kau lihat sepertinya merah tuh setiap hari dan sepertinya gak punya harapan lagi? Yuk sama-sama datang hari ini sama Tuhan. Tuhan, aku mau taruh posisi imanku dengan keadaan yang benar. Sekalipun aku belum lihat jawabannya. Sekalipun apa yang ku dengar dan apa yang ku lihat sepertinya masih hidup dalam kekecewaan. Tapi hari ini aku mau ngambil keputusan. Sekalipun itu terjadi dalam kehidupanku, aku tetap menyembah Allah yang benar. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa sama-sama hari ini. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan hari ini. Hari saya mau pastikan saat ini Bapak Ibu, dari depan, belakang, kiri, kanan kita saat saya mau pastikan hari ini kita dengar benar-benar firman-Nya Tuhan. Hari ini kita mau dengar benar-benar isi hatinya Tuhan. Tuhan mau datang hari ini dengan sukacitanya. Lagi nih, damai sejahteranya Tuhan sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kematian di kayu salib yang sudah Tuhan kasih pada saat ini, darahnya yang tercurah buat kamu, harus menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupanmu. Yuk saat ini berdoa sama Tuhan. Apakah orang Kristen gak boleh mengeluh? No, firman Tuhan bilang, bawalah keluh kesahmu kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa bawalah itu dengan dalam segala doamu. Perkatakanlah itu pada Tuhan, datang sama Dia. Bukankah kau adalah anak dan Dia adalah Bapa? Yuk Bapak Ibu saat ini, saya kasih kesempatan, saya berikan waktu buat Bapak Ibu saat ini berdoa sama Tuhan. Apa yang jadi pergumulanmu? Apakah itu masalah jodoh, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keuanganmu, apakah itu masalah kehidupanmu, apakah itu masalah tentang hal-hal yang sepertinya gak ada jalan keluar, apakah ini masalah hidup dan mati, apakah itu masalah keluargamu. Yuk saat ini, siang ini datang sama Tuhan yuk. Ngomong sama Tuhan, cerita sama Dia, datang sama Dia. Katakan, Tuhan, aku rindu damai sejahteranya Tuhan hadir dalam kehidupanku. Hari ini aku dengar isi hatinya Tuhan. Aku dengar firman-Nya Tuhan. Dan mulai hari ini, sakit boleh ada, masalah boleh ada. Tapi satu hal yang aku percaya, Yesus yang aku sembah jauh dari besar daripada sakit penyakitku. Yesus yang aku sembah jauh lebih besar daripada masalah keluargaku, jauh lebih besar daripada masalah bisnisku, jauh lebih besar daripada tentang pendidikanku. Karena aku mau letakkan kehidupanku di dalam tangannya Tuhan. Mari Bapak Ibu, apa yang jadi masalahmu datang sama Tuhan yuk. Ungkapkan kekecewaanmu, ungkapkan getirmu, ungkapkan kepahitanmu. Ungkapin aja seperti seorang anak datang sama bapaknya. Pi, aku capek. Pak, aku capek. I'm so tired. Kayaknya burden ini kayaknya berat banget Tuhan. Aku mau bawa Tuhan. Tuhan. Dan sama-sama bilang, Tuhan, tapi di dalam semuanya itu, aku mau naikkan ucapan syukurku kepada Tuhan. Aku mau bersyukur Tuhan, karena aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang benar. Aku punya Tuhan yang pernah jadi manusia sehingga Dia tahu rasanya orang yang lagi ngadepin masalah kayak gimana. Oh, aku bersyukur Tuhan. Aku mau Tuhan bersyukur, belajar bersyukur. Hari ini aku masih setengah bersyukur, tapi malam ini aku mau bersyukur. Hari ini aku mau belajar untuk bersyukur Tuhan. Aku belum melihat jalan keluar. Aku belum melihat masalahku bisa selesai. Aku belum melihat itu ada dalam kehidupanku. Tapi aku tahu Tuhan, ujungnya pasti menang. Ujungnya pasti kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, datang sama Tuhan nih malam pada pagi hari ini. Datang sama Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, miliki komitmen untuk diam dalam firman-Nya Tuhan. Bilang, Bapak, saat ini Bapak aku mau Tuhan dengar firman-Mu Tuhan. Aku mau terus, kamu punya komitmen untuk baca firman-Nya Tuhan. Ya mungkin bolong-bolong Tuhan, tapi aku mau Tuhan mulai belajar sedikit demi sedikit. Yang kedua, Tuhan aku bersyukur punya komunitas di tempat ini. Aku mau mulai sekarang Tuhan lebih lagi dekat dengan komunitasku. Melekat bersama dengan teman-temanku, saling jaga, saling take care one another Tuhan.
Bersyukur punya tempat-tempat ini Tuhan Yesus. Bersyukur aku punya saudara-saudara seiman yang bisa saling mengingatkan. Kalau ada masalah yang belum selesai, yuk hari ini utamakan damai sejahtera dari Allah yang lebih daripada egomu. Kadang-kadang ego kita mengendalikan kehidupan kita, tapi hari ini yuk sama-sama bilang, Tuhan, biarlah kasih-Mu jauh lebih besar daripada egoku Tuhan. Karena biarlah damai sejahtera Allah diam dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi saya mau bacakan firman Tuhan dari Filipi 4:6-7 bilang Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, jangan khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucapkan terima kasih. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hatimu, menjaga pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Ini yang kami percaya Tuhan, ini yang kami imani ya Tuhan Yesus. Bahwa damai-Mu, sejahtera-Mu yang membuat kami sebagai man of peace. Damai sejahtera-Mu yang memberkati hati kami dan menyukakan hati kami. Kami serahkan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau Sama-sama yang Bapak ku Ibu kita katakan lagu ini dengan penuh iman bahwa hanya Yesus yang kita andalkan. Hanya Yesus sumber damai sejahtera-Mu. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Kami mau katakan Kau sumber damai sejahtera kami Tuhan. Apa yang perlu kami takutkan kalau Engkau berserta dengan kami. Kalau tangan kanan-Mu sendiri yang memegang hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami materaikan dalam roh kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk Pastor Joe buat firman Tuhan pada